Sahabat sekalian, setelah kita tadi mengenali fitur-fitur storyboard, sekarang saatnya kita mempraktikkan bagaimana caranya membuat komik strip dengan storyboard ini. Mari kita ikuti langkahnya satu demi satu. Langkah pertama, kita masuk kembali pada storyboard yang tadi sudah ditunjukkan. Kemudian kita masukkan akun Gmail kita, tampillah pada laman muka seperti tampak pada layar berikut. Kita bisa mengakses Create a Storyboard, tombolnya ada di sebelah kanan atas. Kemudian setelah diklik, maka tampaklah seperti berikut. Pada tampilan depan, kita sudah melihat bahwa ada scenes, ada characters, ada textables. Silahkan dimanfaatkan 3 fitur di atas ini untuk membuat comic strip. Kali ini, saya akan membawakan sebuah contoh, dan narasi yang akan saya gunakan adalah kisah-kisah perumpamaan yang ada di dalam kitab suci, Perjanjian Baru. Nah, di dalam Injil Matius disampaikan beberapa perumpamaan, salah satunya saya contohkan sebagai berikut. Kita bisa mulai salah satunya dengan mengakses scenes terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat bahwa kisah tentang perumpamaan ini disampaikan di suatu tempat terbuka. Maka scenes yang kita mulai adalah scenes outdoor, lalu kita bisa mulai dari scenes yang sifatnya umum. Karena perumpamaan ini disampaikan di tempat yang terbuka, kita bisa lihat ada sekian banyak scenes. Ambil contoh, salah satunya adalah scenes ada pegunungan dan kemudian ada dataran rendah. Fitur ini sederhana karena scenes-nya dapat ditarik menuju shelves, nah lalu kemudian bisa ditempelkan begitu saja atau drag and drop ke masing-masing shelves ini. Baik, pada bagian shelves ini kita bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan. Jika memang kisahnya disampaikan pada malam hari, kita bisa klik edit, kita pindah scenes-nya, tampak pada layar, ini adalah waktu malam hari. Kemudian cuacanya pun bisa kita ubah, misalnya sedang hujan, atau sedang matahari terbenam, atau pada siang hari sedang hujan, atau cuacanya cerah. Baik, ini adalah scene secara umum. Kemudian, scene yang kedua tentu saja sudah masuk ke dalam badan cerita, kita bisa tarik kembali, kemudian kita tempelkan pada shelves yang kita punya. Nah, di shelves yang kedua, silahkan ditempelkan. Nah, tampak pada layar 2 contoh ini saya rasa sudah mencukupi untuk membuat contoh ini. Baik, ini untuk membuat scenes. Jadi, untuk masing-masing shelf ini bisa ditempelkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagian kedua, kita bisa tempelkan karakter. Karena kisah ini disampaikan pada waktu Yesus hidup, kita bisa bawakan dalam bentuk ceritanya seperti tampak pada layar. Karakternya adalah karakter orang-orang yang hidup pada masa Yesus. Kita bisa lihat ada beberapa karakter yang terlihat di layar. Kita bisa pilih salah satunya adalah classical era. Karena orang-orang yang mendengarkan tentu saja dari orang kebanyakan dan penampilannya pun kita bisa bayangkan, maka contoh yang bisa kita buat orang kebanyakan seperti tampak pada layar berikut. Ini bisa diperbesar atau bisa diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk dihapus bisa juga ditekan delete. Kemudian yang membawakan kisahnya adalah Yesus misalnya, tampak pada layar, semuanya menghadap kepada kita yang sedang membuat. Bagaimana caranya supaya mereka bisa saling berhadapan? Bisa diklik pada karakternya, kemudian edit posenya. Kita bisa geser menghadap ke kanan misalnya. Kemudian posisi karena sedang mendengarkan tentu saja duduk bersimpuh. Kemudian untuk rambut kita bisa edit rambut berwarna hitam. Kemudian kulit berwarna coklat misalnya. Kemudian posisi tangan juga posisinya ada beberapa set pose yang sudah ada di bawah.
misalnya sedang berteriak, kemudian sedang berjalan, kemudian sedang duduk, begitu ya. Jadi ini bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini adalah pose dari masing-masing karakter yang kita gunakan di dalam cerita ini. Baik, ini adalah pose yang mendengarkan. Bagaimana dengan yang sedang bercerita? Anggaplah ini adalah Yesus yang sedang membawakan cerita tentang perumpamaan tadi, tentu saja menghadap kepada yang sedang mendengarkan, maka kita anggap menghadap ke kiri, dan kemudian kita ubah rambutnya sesuai dengan yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Warna kulit juga kita bisa sesuaikan, kemudian posisi tangan dan sebagainya kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, ini settingnya. Baik, kemudian setelah karakter ini selesai kita edit, kita bisa mulai menempatkan text tables-nya. Jadi kita bisa letakkan beberapa balon cerita, misalnya pada bagian umum terlebih dahulu kita bisa mulai ketik di sini pada suatu hari. Kemudian pada bagian dialog antara yang mendengarkan dan yang membawakan cerita, kita bisa mulai tempelkan balon-balon dialog sebagai berikut. Baik, ini adalah contohnya. Nah, untuk sel yang ketiga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik, setelah selesai ini dapat di-save. Lalu kemudian outputnya tadi sudah dijelaskan dalam bentuk misalnya PDF, dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk gambar. Nah, semoga ini bisa dipraktikkan. Kita bisa melihat settingnya bahwa di bawah juga bisa dalam bentuk buku, gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan satu persatu agar semakin fasih di dalam membuat komik ini. Ini adalah kemampuan atau keterampilan terapan. Jadi sekali lagi akan berguna jika dipraktikkan masing-masing. Semoga ini membantu dalam membawakan cerita semakin hidup di kelas atau dalam kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.